Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harma Yusli dengan NIM 2112105585. Teman saya Marlin Rantedatu, Fatmawati, Agustina, dan Putri Andini. Kami adalah kelompok tugas akhir analisis proses bisnis dengan judul Sistem Informasi Kasir pada Toko Arayan di Tanggetada. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk deskripsi judul kami. Nah, Toko Arayan di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka adalah sebuah toko yang menyediakan obat-obatan, kosmetik bayi atau anak, popok, susu, dan snack bayi atau anak. Toko tersebut mengalami permasalahan pada pencatatan barang keluar atau transaksi penjualan kasir. Saat ini masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan masalah pada data penjualan, yaitu sering mengalami penyimpangan data. Nah, untuk penyebab utamanya yaitu kesalahan manusia, biasa berupa kesalahan input data yang dimasukkan secara manual, itu rentan terhadap kesalahan pengetikan dan informasi yang tidak lengkap, atau kesalahan penghitungan manual seperti total penjualan. Nah, kesulitan dalam pengolahan stok, dalam menganalisis dan pelaporan terbatas. Data yang tidak akurat membutuhkan waktu lebih lama dan rentan terhadap kehilangan atau kerusakan fisik data. Nah, untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan data penjualan yang masih dilakukan secara manual, itu dibutuhkan pengembangan sistem informasi kasir yang berbasis web. Sistem informasi kasir ini akan mengotomatisasi proses perencanaan penjualan, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi dengan pemrosesan transaksi yang lebih cepat. Selain itu, sistem ini memungkinkan pelacakan stok secara real time, menghasilkan laporan penjualan yang akurat, dan menyediakan backup data yang aman. Dengan adopsi teknologi ini, bisnis dapat meningkatkan akurat data, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi melalui audit yang lebih mudah dan dokumentasi yang terorganisir dengan baik. Baik, saya Putri Andini akan menjelaskan bagian dari diagram BPMN. Diagram BPMN atau Business Process Model and Notation adalah representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis. BPMN menyediakan standar yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan bisnis, termasuk analisis bisnis, pengembangan teknis, dan manajer yang bertanggung jawab atas pengawasan proses tersebut. Diagram BPMN menggunakan berbagai elemen grafis untuk menggambarkan aliran kerja atau proses bisnis secara detail. Pada gambar diagram BPMN tersebut yaitu sistem informasi penjualan kasir yang terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan dengan kasir. Untuk pelanggan, kita mulai masuk ke pelanggan memilih barang yang ingin dipilih dan dibeli pada toko obat Arayan. Yang kedua, pada kasir mencari barang dengan menuliskan kode atau nama. Untuk selanjutnya, pada kasir memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli setiap kategori. Selanjutnya, pada pelanggan melakukan pembayaran pada kasir. Lanjut, menerima dan memasukkan jumlah uang ke pelanggan. Selanjutnya, jumlah uang kalau lebih atau cukup memberikan uang kembalian jika dan ada bukti. Kalau kurang, bayar kekurangan dari total pembayaran. Untuk selanjutnya, menerima uang kembalian jika dan ada bukti pembayaran. Yang terakhir, selesai. Nah, selanjutnya bagian ketiga ada diagram fishbone. Fishbone diagram adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan suatu masalah
atau efek tertentu. Nah, untuk membuat fishbone diagram yang menggambarkan proses penjualan barang secara manual di kasir, kita perlu mempertimbangkan berbagai kategori penyebab yang mungkin berkontribusi pada masalah yang muncul dalam proses tersebut. Nah, berikut adalah diagram fishbone yang dapat menunjukkan faktor-faktor penyebab masalah dalam proses pelaporan dan pencatatan secara manual. Nah, pada bagian survei pencatatan, untuk di buku catatan sendiri itu mengandalkan catatan manual dalam buku yang rentan terhadap kesalahan manusia dan kehilangan data. Sementara pada formulir tertulis itu, penggunaan formulir tertulis yang memerlukan pengisian manual yang juga bisa menjadi sumber kesalahan. Kemudian selanjutnya survei stok, di mana pada perhitungan manualnya yaitu stok dihitung secara manual yang membutuhkan banyak waktu dan rawan kesalahan. Kemudian ingatan manusia terbatas. Nah, di sini tuh bergantung pada ingatan manusia yang terbatas dapat menyebabkan ketidakakuratan data. Nah, selanjutnya survei pelaporan. Nah, pada rekap data manual, di mana rekapitulasi data dilakukan secara manual dan memerlukan banyak tenaga kerja dan rentan terhadap kesalahan. Selanjutnya, perhitungan manual. Nah, di perhitungan manual itu dilakukan secara manual yang bisa memakan waktu dan seringkali tidak akurat. Nah, dari semua faktor ini berkontribusi pada masalah dalam pelaporan dan pencatatan secara manual yang tidak efisien dan berisiko tinggi terhadap kesalahan. Diagram ini membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi pelaporan dan pencatatan. Di sini saya akan membahas mengenai diagram UML, Unified Modeling Language, yang merupakan bahasa visual terstandar untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasi perangkat lunak yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama, ada use case. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor eksternalnya. Use case pada sistem informasi kasir terdiri dari use case login, dashboard, barang, kategori, transaksi jual, laporan penjualan, pengaturan toko, profil, dan logout, dan memiliki dua aktor, yaitu kasir dan pemilik toko. Nah, yang pertama ada use case login, di mana use case ini menangani verifikasi dan hak akses memasukkan data sebagai pengguna. Aktornya yaitu kasir, admin, dan pemilik toko, di mana kondisi awalnya sistem menampilkan form login dan kondisi akhirnya menampilkan menu dashboard. Untuk skenario normal, aksi aktor use case ini dimulai ketika kasir atau admin dan pemilik toko memasukkan username dan password. Sedangkan untuk reaksi sistemnya, sistem melakukan verifikasi login dengan mengklik sign in. Yang ketiga, sistem menampilkan menu utama yaitu dashboard. Nah, untuk skenario gagal, aksi aktor use case ini dimulai ketika kasir, admin, dan pemilik toko memasukkan username dan password. Nah, untuk reaksi sistemnya, sistem ini melakukan verifikasi login dengan mengklik sign in. Sistem menampilkan pesan login gagal. Nah, untuk activity diagram adalah salah satu jenis UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam suatu sistem. Nah,
Untuk activity diagram pada login, bisa kita lihat pada slide di mana kasir dan pemilik memasukkan user ID dan password, sedangkan sistem melakukan verifikasi akun di mana jika benar maka menampilkan menu dashboard, dan jika salah maka kembali ke form login. Nah, untuk sequence diagram adalah salah satu jenis UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem secara kronologis. Nah, untuk sequence diagram pada halaman login bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya ada use case dashboard, di mana use case ini menampilkan halaman utama setelah melakukan login. Aktornya yaitu kasir atau admin dan pemilik toko, di mana kondisi awal sistem menampilkan form login dan kondisi akhir menampilkan menu utama atau dashboard. Nah, pada skenario normal, aksi aktor use case ini dimulai ketika kasir atau admin dan pemilik toko memasukkan username dan password, sedangkan reaksi sistem melakukan verifikasi login dengan mengklik sign in, dan sistem menampilkan menu utama atau dashboard. Nah, untuk skenario gagal, use case ini dimulai ketika kasir atau admin dan pemilik toko memasukkan username dan password, dan reaksi sistem melakukan verifikasi login dengan mengklik sign in. Sistem menampilkan pesan gagal login. Nah, bisa kita lihat pada slide untuk activity diagram pada halaman dashboard. Yang pertama, sistem menampilkan menu dashboard. Nah, untuk kasir tampil menu dashboard dan pemilik juga tampil menu dashboard, kemudian memilih menu yang ada pada dashboard, dan sistem memproses menu yang dipilih dan menampilkan menu yang dipilih. Nah, untuk sequence diagram untuk halaman dashboard bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya, use case, di mana use case ini menangani penginputan barang dan menganalisis data stok barang. Aktornya yaitu kasir atau admin dan pemilik. Kondisi awal, sistem menampilkan data master barang, dan kondisi akhir, sistem menampilkan data barang. Untuk skenario normal, aksi aktor use case ini dimulai ketika kasir atau admin menginputkan data barang pada menu barang. Reaksi sistem melakukan verifikasi data barang yang diinput. Selanjutnya, untuk pemilik toko menganalisis data barang yang telah diinput oleh kasir. Sistem menampilkan data. Pada skenario gagal, reaksi sistem menampilkan pesan data tidak valid, dan sistem menampilkan pesan tidak ada data barang. Untuk activity diagram bisa kita lihat pada slide, di mana pada halaman barang yaitu menampilkan insert data, sortir stok kurang, refresh data, details, edit, dan hapus. Itu adalah tampilan pada kasir. Nah, untuk pemilik, tampilan yaitu sortir stok kurang dan refresh data, dan sistem menampilkan menu barang. Untuk insert data, kasir melakukan penambahan data barang. Sistem menampilkan sebuah formulir untuk penambahan data barang. Kemudian kasir mengisi formulir dan mengirimkan penambahan data tersebut, dan sistem menampilkan pesan tambah data berhasil. Untuk sortir stok kurang, kasir dan pemilik melakukan sortir stok kurang, dan sistem menampilkan stok barang yang kurang dari 3. Pada refresh data, kasir dan pemilik melakukan penyegaran atau muat ulang untuk sortir stok kurang, sedangkan sistem menampilkan data barang. Untuk details,
kasir melihat details barang, kemudian sistem menampilkan dari details. Untuk edit, kasir melakukan pengeditan pada barang yang ingin diedit, sistem menampilkan formulir barang yang akan diedit, kasir melakukan pengeditan pada formulir yang ditampilkan oleh sistem, dan sistem menampilkan pesan edit data berhasil. Untuk bagian hapus, kasir melakukan penghapusan pada data yang ada pada data barang. Sistem melakukan verifikasi permintaan. Nah, jika kasir melakukan persetujuan penghapusan data dengan mengklik OK, maka sistem menampilkan pesan hapus data berhasil. Jika tidak, maka kembali ke data barang. Nah, untuk sequence diagram pada barang, bisa kita lihat pada slide. Ini untuk barang, insert data, kemudian sortir stok kurang, refresh data, details, edit, dan hapus. Selanjutnya ada use case kategori, di mana use case ini menangani penginputan data kategori di setiap barang. Untuk aktornya yaitu kasir atau admin, di mana kondisi awal sistem menampilkan data master kategori dan kondisi akhir menampilkan data kategori. Use case ini pada skenario normal dimulai ketika kasir atau admin memasukkan data kategori setiap barang. Reaksi sistem melakukan verifikasi data kategori setiap barang yang diinput. Nah, untuk yang ketiga yaitu sistem menampilkan menu kategori. Untuk skenario gagal, reaksi sistem yaitu menampilkan pesan data tidak valid. Untuk activity diagram kategori, bisa kita lihat pada slide di mana kasir tampilannya yaitu insert data, edit, dan hapus. Kemudian sistem menampilkan menu kategori. Untuk insert data, kasir memasukkan nama kategori yang akan ditambahkan, lalu klik insert data. Sedangkan sistem menampilkan pesan tambah data berhasil. Nah, untuk edit, kasir melakukan pengeditan pada kategori barang yang ingin diedit, kemudian sistem menampilkan formulir kategori yang akan diedit. Nah, setelah itu kasir melakukan pengeditan pada formulir yang ditampilkan oleh sistem. Nah, sistem menampilkan pesan edit data berhasil. Untuk hapus, kasir melakukan penghapusan pada data yang ada pada data kategori barang, kemudian sistem melakukan verifikasi permintaan. Nah, jika kasir melakukan persetujuan penghapusan data dengan maka sistem menampilkan pesan hapus data berhasil. Jika tidak, maka kembali ke menu data kategori barang. Nah, untuk sequence diagram kategori bisa kita lihat pada slide. Nah, ini untuk kategori, insert data, selanjutnya ada edit, dan hapus. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang use case. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fatmawati dengan NIM 2112200612 dari kelas B. Nah, di sini use case selanjutnya yaitu transaksi jual, laporan penjualan, pengaturan toko, profil, dan logout. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case dari transaksi jual. Nah, di use case ini menangani tentang penginputan data transaksi jual dan setiap barang yang diinput. Aktornya adalah kasir atau admin. Kemudian kondisi awalnya yaitu sistem menampilkan data master transaksi jual. Kemudian kondisi akhirnya yaitu menampilkan data transaksi jual. Nah, skenario normalnya yaitu use case ini dimulai ketika kasir atau admin memasukkan data transaksi jual setiap pembelian. Kemudian reaksi sistemnya, sistem melakukan verifikasi data transaksi jual setiap barang yang dibeli. Selanjutnya,
Nah, untuk activity dari transaksi jual, yang pertama, kasir melakukan transaksi penjualan dengan memilih menu transaksi jual, kemudian sistem menampilkan menu transaksi, kemudian kasir memasukkan kode nama barang, kemudian klik enter. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi permintaan jika barang ada, dan jika barang ada, maka mengklik keranjang hijau. Jika tidak, maka akan kembali memasukkan kode nama barang. Selanjutnya, jika ya mengklik keranjang hijau, sistem akan menampilkan detail mengenai barang. Kemudian, kasir memasukkan jumlah barang yang dibeli, kemudian klik update. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi permintaan. Stok ada. Jika keranjang melebihi stok barang yang ada, maka akan kembali memasukkan jumlah barang yang dibeli. Jika menampilkan total pembayaran, selanjutnya kasir memasukkan jumlah pembayaran pelanggan. Kemudian sistem verifikasi permintaan. Uang kurang, jika ya uang kurang, maka menampilkan jumlah kekurangan uang dan kembali memasukkan jumlah pembayaran. Jika tidak, belanjaan berhasil dibayar, kemudian total pembayaran. Selanjutnya kasir memprint bukti pembayaran. Selanjutnya sistem menampilkan bukti pembayaran. Nah, untuk sekuen dari transaksi jual bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, untuk use case dari laporan penjualan, saya akan menjelaskan tentang skenario dari use case laporan penjualan. Aktornya yaitu kasir, admin, dan pemilik toko. Kondisi awalnya yaitu sistem menampilkan laporan penjualan pada menu transaksi. Kemudian kondisi akhirnya menampilkan laporan penjualan. Nah, skenario normalnya, use case ini dimulai ketika kasir atau admin dan pemilik toko membuka menu laporan penjualan. Kemudian reaksi sistem menampilkan from laporan penjualan. Kemudian aksi aktornya, kasir, admin, atau pemilik toko mengisi periode laporan penjualan yang dicetak. Kemudian reaksi sistemnya, sistem mencetak laporan penjualan berdasarkan data periode. Lanjut, activity dari laporan penjualan. Yang pertama, kasir melihat laporan penjualan dengan mengklik menu laporan penjualan, kemudian sistem menampilkan laporan penjualan. Dan pemilik melihat laporan penjualan dengan mengklik menu laporan penjualan. Kemudian, kasir mencari pencarian penjualan sesuai bulan dan tahun yang dicari. Kemudian, pemilik juga melakukan pencarian penjualan sesuai bulan dan tahun yang dicari. Selanjutnya, kasir, kemudian sistem menampilkan laporan penjualan sesuai dengan pencarian, kemudian pemilik melakukan pencarian sesuai bulan dan tahun yang dicari, menampilkan laporan penjualan sesuai dengan pencarian. Kemudian, kasir mendownload laporan dalam bentuk Excel, sama dengan pemilik mendownload laporan dengan berbentuk Excel. Kemudian, kasir dan pemilik sama-sama mendapatkan tampilan dari sistem, yaitu menampilkan laporan dengan bentuk Excel. Nah, untuk sekuen dari laporan penjualan bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, untuk use case selanjutnya yaitu pengaturan toko. Di sini saya akan menjelaskan skenario dari pengaturan toko. Yang pertama, deskripsinya yaitu use case ini menampilkan dan mengatur pengaturan toko sebagai kasir dan admin. Aktornya yaitu kasir dan admin. Kemudian kondisi awalnya, sistem menampilkan menu utama yaitu dashboard. Kemudian kondisi akhirnya menampilkan pengaturan toko. Nah, untuk skenario normalnya, aksi aktor use case ini dimulai ketika kasir atau admin dan pemilik toko mengklik pengaturan toko. Kemudian reaksi dari sistem melakukan verifikasi data
pengaturan toko, kemudian sistem menampilkan menu pengaturan toko. Nah, selanjutnya yaitu activity dari pengaturan toko. Di sini pertama kasir membuka pengaturan toko, kemudian sistem menampilkan tampilan dari pengaturan toko. Nah, sama dengan pemilik membuka pengaturan toko dan tampilannya sama seperti kasir, yaitu tampilan dari pengaturan toko. Kemudian kasir melakukan pembaruan terhadap data toko, sama seperti pemilik juga melakukan pembaharuan terhadap data toko. Selanjutnya, pemilik ubah data berhasil, sama seperti kasir ubah data dan sistem menampilkan ubah data berhasil. Nah, untuk sekuen dari pengaturan toko bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, use case selanjutnya yaitu profil. Di sini saya akan menjelaskan skenario dari use case profil. Use case ini menangani dalam proses penginputan data dan penggunaan aplikasi. Aktornya yaitu kasir, admin, dan pemilik toko. Kondisi awalnya sistem melakukan from profil menggunakan aplikasi. Dan kondisi akhirnya yaitu menampilkan profil pengguna aplikasi. Nah, skenario normalnya, aksi aktor use case ini memulai ketika kasir atau admin dan pemilik toko membuka from profil yang terletak di pojok kanan atas. Kemudian, reaksi sistemnya, sistem menampilkan from profil pengguna aplikasi. Kemudian, aksi aktornya, kasir dan admin pemilik toko mengisi foto pengguna dan ganti foto atau mengisi data pengguna dan mengganti password. Kemudian relasi sistem menyimpan update dari profil. Nah, untuk activity dari profil, yang pertama kasir membuka profil kasir, kemudian sistem menampilkan from kasir dan pemilik, sama dengan pemilik membuka from pemilik, menampilkan tampilan dari profil kasir dan pemilik. Selanjutnya, mengganti foto, ubah profil, dan ubah password sama dengan pemilik. Nah, ketika kasir dan pemilik berhasil, maka ubah data transaksi akan berhasil. Nah, untuk sekuen dari profil bisa dilihat dari gambar yang ada di samping. Nah, untuk use case yang terakhir yaitu logout. Nah, use case ini sebagai akhir dari bagi user untuk dapat keluar dari sistem. Aktornya yaitu kasir, admin, dan pemilik. Kondisi awalnya sistem menampilkan halaman utama atau dashboard. Kemudian kondisi akhirnya menampilkan tombol logout. Nah, untuk skenario normalnya, use case, aksi aktornya use case ini dimulai ketika kasir atau admin mengklik tombol logout yang berada di pojok kanan atas. Kemudian untuk relasi sistemnya, keluar dari sistem, dan yang ketiga, sistem menampilkan pesan Anda telah logout. Selanjutnya untuk activity dari logout, yang pertama kasir melakukan logout, kemudian sistem Anda telah logout, menampilkan sistem telah logout, sama seperti pemilik toko. Kemudian tampilan akhirnya yaitu tampilan login user. Nah, untuk sekuen dari logout bisa dilihat dari gambar di samping. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama Marlene Ratu dengan NIM 21206117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi kasir yang kami ambil sebagai tugas dari mata kuliah analisis proses bisnis, di mana sistem tersebut memiliki dua user, yaitu user sebagai kasir dan user sebagai pemilik.
Langsung saja kita akan masuk sebagai kasir. Pertama kita masukkan login. Jika login dan username yang kita masukkan benar, maka akan keluar perintah bahwa login sukses. Nah, di sini akan ditampilkan pertama itu dashboard, di mana di dalam dashboard itu terdapat barang, transaksi jual, laporan penjualan, dan kategori. Di mana dan juga di sini ada data master, di mana data master itu terdiri dari barang dan kategori. Sedangkan transaksi dia itu memiliki terdiri dari transaksi jual dan laporan penjualan, dan terdapat juga pengaturan toko, dan juga terdapat juga profil dan logout. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai dashboard. Dashboard itu terdiri dari beberapa yang ada di dalam data master dan transaksi, yaitu barang, transaksi jual, laporan penjualan, dan kategori. Yang pertama itu kita akan memasuki yaitu barang. Pertama, di dalam barang, di dalam laporan barang ini si user sebagai kasir dia akan memiliki akses untuk menambah data barang, melihat stok kurang, dan referensi barang, di mana dia juga bisa mengakses detail, edit, dan hapus. Pertama, dia akan menambah data, di mana data-data ini terdapat ID barang, kategori, nama barang, merek barang, harga beli, harga jual, satuan barang. Di sini satuan barang itu terdiri dari mg, miligram, mililiter, dan lain-lainnya. Nah, terdapat juga stok dari barang yang akan kita input atau barang yang akan kita tambah, dan terdapat juga tanggal inputannya. Terus di sini kita akan melihat stok yang kurang. Dan di sini tidak ada tertera karena barang yang kita inputkan itu belum ada stok yang di bawah 3 barang. Di sini kita akan refresh data untuk mengembalikan ke data awal. Nah, di sini detail ini kita akan melihat detail mengenai barang tersebut. Misalnya ID barang itu BR004 merupakan kategori dari antibiotik, nama barangnya itu amoxicillin, merek barang amoxil, harga beli 35.000 dan harga jual itu 40.000. Satuannya itu mg per ml. Stoknya itu ada 10. Nah, tanggal inputnya itu waktu tanggal 3 Juni tahun 2024 pada pukul 13.06. Terus di sini kita dapat menghapus. Misalnya kita akan menghapus alga, yaitu paracetamol, barang ya atas nama paracetamol. Di sini pertama itu kita akan edit. Nah, di sini misalnya kita ingin edit menjadi ini yang menjadi 35. Kita edit jadi 35 dan harga jualnya itu 38 lah. Terus kita klik update. Nah, akan muncul edit data berhasil dan kembali. Nah, di sini ya bisa kita hapus, misalnya data tersebut sudah tidak terdapat dalam toko kita bisa menghapusnya. Misalnya begini. Misalnya kita akan menghapus paracetamol dengan merek Panadol. Kita hapus. Oke. Nah, hapus data berhasil.
Terus selanjutnya kita masuk di kategori. Di dalam kategori juga terdapat beberapa fitur-fitur yang bisa diakses oleh kasir. Yang pertama itu fitur insert data, edit, dan hapus. Yang pertama insert data, yaitu memasukkan kategori dari barang tersebut. Terus insert untuk menambahkan ke dalam data kategori. Nah, sementara edit seperti sebelumnya pada barang, kita akan mengedit pada kategori yang mungkin terdapat kesalahan dan bisa kita edit. Nah, untuk hapus misalnya seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu sama saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi. Yang pertama itu transaksi jual. Untuk transaksi jual, di sini kita akan memasukkan barang dengan kode BR004. Dengan kode BR004. Baik, kita akan memasukkan kode yaitu BR004 atau memasukkan nama barang tersebut, terus kita klik enter. Nah, di sini kita akan melakukan aksi yaitu dengan mengklik keranjang. Nah, di sini akan masuk ke kasir. Nah, di sini kita akan memasukkan jumlah barang yang telah dibeli oleh pelanggan. Misalnya dia membeli barang sebanyak 5. Terus kita update. Nah, totalnya itu 200. Nah, di sini kita akan memasukkan misalnya di bawah 200, yaitu misalnya kita masukkan 150.000, terus bayar. Dia akan memberikan peringatan bahwa uang yang dimasukkan itu kurang dari 50. Nah, di sini kita akan kembali masukkan yaitu misalnya 250, yaitu 250, terus kita bayar. Nah, bayar belanja jika uang itu pas atau lebih, maka akan keluar peringatan bahwa belanja berhasil dibayar. Terus jika ada kembalian akan dituliskan nominal kembalian dari pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini juga kita juga dapat mengakses untuk memprint bukti bayaran. Nah, di sini tertera bukti pembayaran pada toko Harayan di Tangkai Tadah pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 8:20. Nah, dengan kasir kelompok RPL. Terus kita kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penjualan. Nah, di sini di laporan penjualan kita dapat melihat laporan per bulan dan per tahun. Terus kita juga langsung melihat di bawah sini laporan penjualan selama ini. Nah, selain dapat kita melihat laporan penjualan langsung di sini, kita juga bisa mendownload hasil dari mendownload laporan penjualan dalam bentuk Excel.
Langsung saja. Nah, dia sudah terdownload. Terus kita akan buka. Dia akan terdownload dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah bukti laporan pada bulan Juni. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan toko. Dalam pengaturan toko, kita akan bisa merubah nama tokonya, alamat tokonya, dan kontak dari kasir dan nama kasir. Terus kita update. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil. Di dalam profil ini saya akan menjelaskan mengenai di dalam sini kasir dapat mengakses untuk mengganti foto profil dari penggunanya, yaitu kasir, dan di sini juga dan nama, email, telepon, nick, dan alamatnya juga bisa diubah. Terus untuk passwordnya pun dan username-nya juga bisa diubah. Nah, selanjutnya jika semuanya telah selesai, kita akan melakukan logout. Nah, dengan cara mengklik kelompok RPL terus logout. Jika logout berhasil, akan tertera Anda telah logout. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan login sebagai user pemilik. Nah, di sini bedanya dengan login sebagai kasir. Di login sebagai pemilik, dia hanya dapat mengakses barang dan laporan penjualan. Nah, sementara di data master, dia hanya mengakses barang. Sementara untuk kasir tadinya dia akan mengakses barang dan kategori, tapi di sini pemilik hanya bisa mengakses barang. Nah, selanjutnya untuk transaksi, pemilik hanya bisa melihat laporan penjualan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai barang. Di sini di barang, pemilik hanya bisa melihat stok dan reference data. Dia tidak dapat menambahkan data, menghapus dan melihat detailnya dan mengedit data. Terus, sedangkan untuk laporan penjualan, di laporan penjualan dia hanya bisa melihat laporan penjualan sama seperti pada kasir. Dia akan mengakses untuk melihat laporan per bulan dan per tahun. Ini dia langsung bisa melihat laporan penjualannya dan bisa mendownload laporan dalam bentuk Excel yang seperti yang dilakukan oleh kasir pada sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan toko. Pengaturan toko ini sama dengan yang dilakukan oleh kasir sebelumnya. Dia bisa mengedit pengaturan toko, yaitu nama toko, alamat toko, terus kontaknya, terus nama pemilik toko. Nah, selanjutnya
Pemilik toko bisa mengakses profil di mana dia bisa mengubah foto pengguna, terus dia bisa mengedit, kelola pengguna, dan bisa mengganti dia bisa mengganti username dan password baru dan membuat password baru. Nah, selanjutnya dia akan melakukan logout seperti pada kasus sebelumnya. Dia akan mengklik logout. Demikian penjelasan saya mengenai fitur-fitur yang ada pada sistem informasi kasir ini dan apa saja yang bisa diakses oleh pemilik toko dan sebagai kasir. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.